Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Nur Indrianti, kelas PB23B. Di sini saya akan menjawab soal UTS MK Etika Administrasi Publik dengan dosen Bapak M. Taufik Harsana MAP. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Menurut Bertens 1999, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pertanyaannya, jelaskan makna konsep tersebut di atas. Jawaban saya, konsep etika menurut Bertens menggambarkan bahwa etika terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi panduan-panduan bagi individu atau kelompok dalam bertindak. Dengan demikian, etika membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam konteks sosial dan moral. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sebagai calon leader, adakah kelemahan atau kelebihan atas konsep tersebut? Jawaban saya, kelemahan konsep etika bagi calon leader. 1. Subjektivitas interpretasi nilai-nilai etika dapat berbeda-beda antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan konflik dalam pengambilan keputusan. 2. Tantangan dalam praktik, dalam arti situasi tertentu, pemimpin mungkin menghadapi tekanan untuk mengorbankan prinsip etika demi kepentingan strategis yang bisa menimbulkan dilema moral. Kelebihan konsep etika bagi calon leader. 1. Panduan moral, yaitu etika memberikan pedoman bagi calon pemimpin untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral, sehingga dapat membangun kepercayaan di kalangan pengikutnya. 2. Keberlanjutan hubungan atau mematuhi norma-norma etika dapat meningkat hubungan antar anggota dan tim yang menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan kolaboratif. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, lalu apa hakikat etika administrasi negara itu? Jawaban saya, hakikat etika administrasi negara adalah prinsip, norma, dan nilai moral yang menjadi landasan bagi perilaku serta tindakan para pejabat dan pegawai negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi negara beroperasi secara jujur, adil, bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, menurut saudara apa yang menyebabkan adanya tindakan penyimpangan dari pejabat atau aparat birokrasi dalam menggunakan otoritas atau kekuasaan? Dikaitkan dengan diskresi, jelaskan apakah tindakan diskresi sesuatu yang dapat dibenarkan? Berikan pendapat saudara dan alasan dan contoh. Jawaban saya, pendapat saya, alasan adanya penyebab tindakan penyimpangan itu karena adanya ketidakjelasan aturan. Seperti contohnya, ketika peraturan atau kebijakan tidak jelas, pejabat dapat menggunakan diskresi mereka dengan cara yang tidak etis atau menyimpang dari tujuan yang seharusnya, dan kurangnya pengawasan dalam arti minimnya kontrol dan pengawasan dari atasan atau lembaga lain dapat menciptakan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dan menurut pendapat saya, perihal diskresi dapat dibenarkan atau tidak, itu menurut pendapat saya tindakan diskresi dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, asalkan dilakukan dengan prinsip-prinsip etika dan dalam kerangka hukum yang ada. Berikut adalah beberapa alasan yang mendukung pembenaran diskresi. Yang pertama, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pertimbangan kepentingan publik. Sebagai contoh, seorang kepala dinas dapat menggunakan diskresi untuk memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana, meskipun ada prosedur yang ketat mengenai penyaluran bantuan kepada rekan atau kerabatnya. Demi keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut menjadi penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaan berikutnya, kasus yang menimpa pejabat publik bukan hanya menyangkut kasus dugaan korupsi atau suap dalam proses pilkada, tapi juga sudah masuk dalam ranah etika pejabat publik.
Misalnya, pejabat publik mengkonsumsi narkoba atau narkotika, atau telah ditemukannya bahan narkotika yang telah mencemarkan nama baik lembaga tersebut di mata publik. Pertanyaannya, coba saudara jelaskan mengapa seorang pejabat publik yang posisinya sudah kuat dan dapat dipercaya bisa tergelincir dalam kasus suap dilihat dalam perspektif psikososial, ekonomi, dan kekuasaan politik. Jawaban saya, seorang pejabat publik yang posisinya sudah kuat dan dapat dipercaya bisa tergelincir dalam kasus suap karena sejumlah faktor yang saling berinteraksi dalam perspektif psikososial, ekonomi, dan kekuasaan politik. Secara keseluruhan, meskipun pada awalnya kombinasi dari tekanan psikososial, insentif ekonomi, dan dinamika kekuasaan, politik yang kompleks bisa menciptakan kondisi di mana mereka tergoda untuk menerima suap. Dalam banyak kasus, mereka mungkin merasa bahwa risiko dan manfaat dari keputusan tersebut sebanding atau bahkan merasa tidak ada jalan keluar lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana analisis Anda dalam memandang fenomena politik dinasti di Indonesia dan implikasinya pada kesejahteraan rakyat? Jawaban saya, analisis politik dinasti di Indonesia. Yang pertama, aspek kekuatan politik dan sumber daya, yaitu politik dinasti seringkali mengandalkan jaringan kekuasaan yang telah terbangun selama beberapa generasi. Dua, penyebaran kekuasaan dan pengaruh, yaitu salah satu kekhawatiran terkait dengan politik dinasti adalah konsentrasi kekuasaan yang semakin sempit. 3. Polarisasi dan ketergantungan pada karisma individu. Implikasi politik dinasti terhadap kesejahteraan rakyat. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Konsentrasi sumber daya. Salah satu dampak besar dari politik dinasti adalah konsentrasi sumber daya di tangan segelintir keluarga atau individu. Yang kedua, inefisiensi dan korupsi. Kekuasaan yang terpusat dalam dinasti politik dapat memperburuk masalah korupsi karena adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pejabat politik dan kelompok bisnis atau oligarki tertentu. 2. Kesejahteraan sosial. Penyalahgunaan kekuasaan dalam arti politik dinasti berpotensi menciptakan sistem yang lebih terpusat pada hubungan patronas daripada kebijakan yang adil dan merata. Melemahnya partisipasi politik. Dalam sistem politik dinasti, kesenjangan antara penguasa dan rakyat bisa semakin besar, mengurangi partisipasi politik yang sehat. Yang ketiga, implikasi demokrasi, penghambatan demokratisasi, dan penghalang mobilitas sosial. Dengan semakin terkonsentrasinya kekuasaan di tangan beberapa keluarga atau kelompok mobilitas, sosial menjadi terhambat. Kesimpulannya, politik dinasti di Indonesia memang memberikan beberapa keuntungan jangka pendek bagi keluarga atau kelompok tertentu, terutama dalam hal stabilitas politik dan kontinuitas kekuasaan. Namun, dalam jangka panjang, fenomena ini bisa menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Politik dinasti cenderung memperburuk ketimbangan ekonomi, memperlemah partisipasi politik yang sehat, dan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin pemerintahan yang adil dan transparansi. Baik, itu saja jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.